Kita masuk bab yang keenam, yaitu mengenal sifat wajib bagi Allah. Yang dimaksud sifat wajib bagi Allah adalah sesuatu yang harus kita yakini. Wajib kita yakini. Dan keyakinan di sini datang dari pemahaman kita melalui dalil-dalil naqli dan juga dalil akal. Artinya akal kita tidak bisa menolak. Dengan akal kita menjadi meyakini bahwasanya apa yang disebutkan nanti adalah sifat-sifat Allah. Jadi sifat wajib bagi Allah itu sesuatu yang wajib kita yakini bahwa itu semua ada pada Allah. Bukan seperti orang yang salah faham, mencaci akidah Asy'ariyah lalu mengatakan, apa itu Asy'ari? Ngatur Allah. Nah, ini ada anak orang kemarin ini baru muncul di majelis-majelis sudah mencaci kaum Asy'ariyah, lalu dengan leluconnya mengatakan, apa itu kaum Asy'ariyah itu? Mewajib-wajibkan ngatur-ngatur Allah. Nah, ini pemahaman justru kaum Asy'ariyah itu adalah yang punya pemahaman bahwasanya kita tidak boleh mewajibkan apapun kepada Allah dan tidak boleh mengatakan wajib Allah melakukan sesuatu. Ini akidah kita, cuman karena dia tidak paham memfitnah atau karena kebodohannya. Jadi sifat wajib bagi Allah difahami oleh orang ini bahwasanya kita itu ngatur Allah, mewajibkan Allah harus gini begitu. Itu salah. Sifat wajib bagi Allah maknanya maksudnya adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Bahwasanya itu pada Allah. Bukan mewajibkan Allah begini. Allah. Bahkan dalam akidah kita lihat, Allah tidak wajib kok memasukkan orang taat ke surga. Dan Allah tidak wajib memasukkan orang maksiat ke neraka. Karena mewajibkan pada Allah itu bentuk kekurang ajaran kepada Allah. Itu akidah kita. Bagaimana ini orang yang kemarin sore ini muncul tiba-tiba mencaci kaum Asy'ariyah mengatakan, apa itu orang Asy'ariyah ngatur-ngatur Allah? Mewajibkan kepada Allah begini. Ini kebodohan. Makanya kita harus selalu sampaikan akidah Asy'ariyah harus akidah yang kita yakini dengan kebenarannya, dengan kelembutannya. Nah, ini harus kita yakini. Maka jangan ragu mengatakan kita berakidah Asy'ariyah. Kalau ada orang salah paham tentang Asy'ari, urusan dia kayak tadi kami sebutkan ada. Ada beberapa disampaikan pada kami, fulan mengatakan ini, yaitu ketidakpengertiannya saja, dimaafkan. Maka kita jelaskan sifat wajib bagi Allah adalah sesuatu yang wajib Anda yakini, buah daripada dialog akal Anda. Jadi kalau sudah Anda berpikir benar, pasti hasilnya itu. Namanya hukum akli. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Hukum akal nanti. Kita bicara hukum akal lalu dibarengi dengan hukum nakli. Hukum akal menggunakan akal kita. Nggak bisa. Kalau sudah benar, cara menyusun muqaddimah, ada muqaddimah surah, muqaddimah Quran. Ada cara berpikirnya secara akal itu benar, hasilnya pasti benar. Nggak bisa tidak. Ini namanya hukum akli. 4 itu harga mati, nggak bisa. Akal nggak bisa menolak di saat Anda menyusun 2 kali 2. Pasti 4. Kalau Anda ngomong 6, Anda gila. Itu hukum akal. Nah, itulah yang dimaksud pembahasan hukum akal. Jadi dengan akal kita langsung meyakini wajib Allah begitu. Nggak bisa tidak. Selagi kita menyusunnya benar, menyusun atau qodoyanya atau dalam bahasa kita, di dalam kita menertibkan pemahaman akal kita benar, hasilnya pasti benar. Jadi kalau 2 kali 2 pasti 4, nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak, seperti Ahmad anaknya Ali. Ahmad anaknya Ali, pasti Ali lahir duluan dong. Ahmad lebih muda anaknya, nggak bisa dibalik. Akal nggak bisa nerima. Ya kan? 1 kilo dengan 2 kilo itu adalah beratan 2 kilo. Kalau kita lihat beratan 1 kilo, gila kita. Akal kita. Ya itu hukum akal begitu. Jadi pembahasan yang akan dibahas, pembahasan akidah itu kayak begitu. Makanya cara dialognya kaum Asy'ariyah itu adalah mengajak dialog bukan orang beriman saja. Jadi kalau bilang, bagaimana kita mengetahui hukum Allah ada, nggak pakai Allahu la ilaha illa qayyum. Itu kan bagi orang yang sudah beriman pada Allah, ini percaya Al-Quran, yang nggak kenal Allah bagaimana caranya? Untuk membuktikan kepada mereka kalau Tuhan itu ada, bagaimana? Kita langsung bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Dia ngomong apa itu? Orang kafir kalau nggak beriman. Jadi bukan langsung hukum nakli. Nakal bukan dari Al-Quran hadis, digunakan akal.
Maka di sini pembahasan hebatnya ulama-ulama dulu tuh gitu. Jadi ngajak dialog pemikiran akidah, yang diajak bicara bukan orang yang beriman saja, yang belum beriman agar beriman. Nah kalau orang beriman sudah kenal Allah, menurunkan Al-Quran, langsung aja. Gimana dalilnya bahwa bahwasanya Allah itu ada? Langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat Al-Quran. Dia percaya Al-Quran beres. Ini orang yang tidak beriman, tidak kenal Allah. Bagaimana mengenalkan kepada mereka bahwasanya semesta ini ada pencipta. Dan pencipta itu namanya Allah itu bagaimana? Kan gitu. Itu adalah dialog akal. Namanya hukum akli. Dialog akal. Sederhananya begitulah. Ada istilah-istilah dalam dunia mantek ada, nggak perlu kita hadirkan istilah yang mempersulit. Yang jelas Anda bisa menggunakan akal Anda sampai kepada kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Nggak bisa tidak. Baik, kemudian ini kami catat ini sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu banyak. Bukan hanya 20. Makanya membatasi 20 juga kalimat yang salah. Di antara sifat-sifat wajib yang harus kita yakini bahwasanya itu dimiliki oleh Allah, sifat-sifat Allah ada banyak. Cuman sifat 20 ini dihadirkan karena di situ perlu dihadirkan dialog-dialog. Dialog-dialog. Karena disitulah dibalik sifat-sifat yang kita sebutkan ada perbedaan antara ahli iman dengan yang lainnya, bahkan di antara kaum muslimin sendiri. Maka perlu pengukuhan pemahaman tentang sifat 20. Tidak kita hadirkan semuanya di sini, hanya muqaddimahnya saja karena ini adalah majelis hadis. Majelis hadis. Kita baca saja di sini. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang dimaksud dengan sifat 20 adalah di antara sifat-sifat yang harus kita yakini dimiliki oleh Allah adalah sifat 20. Sifat yang lainnya masih banyak. Sifat lainnya masih banyak. Pada hakikatnya, sifat Allah sangatlah banyak. Maksudnya yang harus kita yakini, bahwasanya itu dimiliki Allah sangat banyak. Tidak terbatas hanya pada 20 sifat saja. Dan kita tidak dapat menghitungnya. Akan tetapi 20 sifat ini ditonjolkan oleh ulama Asy'ariyah karena di dalamnya terjadi perdebatan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Maka agar jelas dan tidak salah di dalam memahaminya, para ulama membahasnya dengan khusus dan rinci dengan mendatangkan dalil akli, logika, dan juga dalil nakli yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan hadis pun ada rambu-rambunya yang bisa dijadikan dalil seperti apa. Quran ada rambu-rambunya. Itu adalah kalau tidak salah di muqaddimahnya atau di kitab Sam'iyat. Ada lanjutan kitab namanya Sam'iyat. Tidak semua dari Al-Quran so kita jadikan dalil, kemudian kita mengatakan orang wajib mengimani, enggak begitu. Ada rambunya, masalah qat'iyud dalalah, qat'il wurud, dhaniyud dalalah, dhanil wurud. Ini adalah pemahaman, insyaallah nanti kita bahas di setelah ini. Namanya kitab Sam'iyat, akidah lanjutan. Nah, ini adalah yang dihadirkan para ulama-ulama kita. Sebetulnya sangat sederhana. Bahkan hebatnya ulama dulu itu sebelum kita memahami detail, mereka sudah memahami secara global. Memahamkan kepada kita secara bahkan bisa menghafal. Anak-anak di kampung sudah bisa menghafal. Bahwasanya Allah itu ada, lalu mereka harus menandungkan nada-nada indah. Allah wujud kidam baga mukhalafatul lil hawadis. Sudah hafal semuanya di kampung-kampung. Dan saya masih ingat waktu itu saya masih sering hujan-hujanan, terlambat mandi sore. Itu ada yang dengar sudah di musola-musola. Itu belum sekolah beneran, kita sudah hafal itu. Sekarang sudah sekolah bener sampai kuliah nggak hafal malam hari ini, kebalik ini. Ini zaman, makanya perlu kita kembalikan nih, tolonglah semuanya beli kitab ini dan dihafal. Kalau perlu diwajibkan deh yang hadir majelis sini nih. Kalau tidak punya duit, saya kasih duit nanti. Beli. Saya gemes banget ini. Ini kita harus miliki. Karena kita perlu mengembalikan kepada akidah. Kita yakin benar akidah Asy'ariyah adalah benar. Di saat tersebar akidah Asy'ariyah akan terwujud keindahan, perdebatan, perselisihan, segala macam, hantem-hanteman, caci maki karena tidak berpegang dengan akidah ini. Harus kita yakin ini. Makanya perlu kita sebarkan akidah ini. Akidah Asy'ariyah memang selama ini Anda tidak pernah dengar akidah Asy'ariyah karena memang nggak perlu, karena belum ada fitnah-fitnah. Dari dulu pokoknya Anda Islam. Ya Islam sebenarnya yang Anda anut dari masa ke masa itu ya Asy'ariyah sebetulnya. Cuman nggak pernah disebut-sebut. Kenapa nggak perlu nyebut itu? Karena belum ada yang lainnya, belum ada yang aneh-aneh. Yang jelas Anda hafal kan? Allah wujud kita mbak. Ya itu adanya di Asy'ariyah. Asy'ariyah yang lain nggak ada.
Cuman karena sekarang mulai banyak fitnah-fitnah, bahkan menghantam Asy'ariyah, maka kita perlu hadirkan kembali. Dan harus Anda berani ngomong, saya Asy'ari. Karena di saat kita mengatakan saya Asy'ari, pasti lembut nanti. Nggak akan mencaci, nggak akan mudah mengkafirkan. Makanya saya percaya dia, tidak perlu saya ragu. Masa akidah saya sembunyikan? Bahkan saya tidak ragu, di nama kita ditulis saya Asy'ari. Saya yakin, karena saya yakin kebenaran akidah itu. Biarpun di sana banyak orang mencaci, karena tidak tahu akidah Asy'ari dan tidak benar. Termasuk tadi yang salah paham. Kalau Anda ingin tahu siapa yang salah paham, saya tunjukkan ilmu manusianya. Karena beberapa anak-anak ngirim, ya ini orang aneh. Salah paham tentang Asy'ari, komentar Asy'ari. Mencaci Asy'ari dengan salah paham. Yang tadi, sifat wajib bagi Allah katanya mengawajibkan Allah. Lah ini kan kebodohan. Padahal bukan kita mewajibkan Allah, mengatakan Allah harus begini, begitu, enggak. Akan tetapi kita harus meyakini. Ini insya Allah mukaddimahnya, dan nanti akan kita bahas sifat-sifat Allah yang 20, sifat wujud, nanti sifat qidam, sifat baqa. Lah, ada bagaimana memahami wujud Allah itu gimana caranya? Dengan apa sih? Yang sebetulnya kita sudah meyakini, cuman caranya ke sana tuh gimana sih? Meyakini. Sebab meyakini wujud Allah itu ternyata sebelum akal kita tuh kita gunakan, fitrah kita sudah menyeru untuk itu. Dan memang fitrah bukan dalil, tapi fitrah manusia itu mencari Tuhan. Tapi untuk mencari kebenaran kita menggunakan akal, bukan sekedar fitrah. Fitrah manusia coba mencari Tuhan. Kalau Anda pergi hutan belantara, lihat ada komunitas perkumpulan manusia, pasti ada yang dituhankan. Apakah pohon besar, matahari, gunung, dan ada. Jadi mencari Tuhan fitrah manusia. Ini fitrah. Cuman kita tidak menjadikan fitrah hujjah, bukan. Kenapa kok fitrah begitu? Sebenarnya fitrah mereka sudah berkomunikasi aktif dengan akalnya. Bahwa dirinya itu perlu sesuatu yang lebih kuat, menolong dia, dan sebagainya. Siapa penolong sesungguhnya? Itu dituhankan. Cuman kan aneh, masa pohon menolong dia, kan aneh. Maka bicara tentang siapa yang menciptakan aku, siapa menciptakan semesta, siapa. Nah, mereka belum tahu namanya Allah itu. Yang jelas semua manusia punya fitrah mencari Tuhan. Sehingga banyak menuhankan sesuatu yang mereka yakini. Kepala sukunya dituhankan, ada. Matahari dituhankan, ada. Rembulan dituhankan, mata. Gelap dituhankan, ada. Gelap. Ada terang, ada. Api dituhankan, ada. Ya, sebetulnya fitrahnya mencari Tuhan. Nah, tinggal dari fitrah ini digiring Tuhan itu bagaimana sih? Sehingga kalau kita bisa mungkin sederhanain mungkin kalimat lintasan-lintasan yang semoga ini adalah mudah memahamkan. Jadi kalau bicara sifat 20 bisa kita bahas, kita jelaskan bahwasanya untuk disebut sebagai Tuhan yang benar paling tidak, untuk disebut sebagai Tuhan kan banyak yang dituhankan. Kita membaca dari sisi lain ya, yang mungkin ini tidak pernah diungkap. Bahwasanya mungkin misalnya begini, kalau ini ada Tuhan yang dituhankan, maka untuk disebut sebagai Tuhan yang benar, paling tidak harus terpenuhi dengan 20 hal ini. Kalau tidak bisa diterapkan 20 hal ini, 20 sifat ini, maka pasti bukan Tuhan. Ya gitu loh. Bisa saja kita balik, kita bahas dari sisi ini. Untuk disebut sebagai Tuhan, harus terpenuhi beberapa hal. Yani 20 minimal ini. Paling tidak 20. Dia harus bakok, dia harus qidam, dia harus ini, harus itu. Nah ini. Kalau enggak begitu, enggak. Contohnya, baru dilahirkan gimana dituhankan? Ayo. Karena ini enggak sesuai dengan syariat ini. Dia serupa dengan makhluknya? Enggak mungkin dong. Maka Fir'aun Tuhan, dia sama dengan kita. Enggak mungkin. Jadi, bisa jadi kita katakan bahwasanya untuk dikatakan Tuhan, harus terpenuhi beberapa berikut ini. 20 minimal. Kalau sudah 20 Allah, ini setelah kita meyakini ada, setelah itu harus Maha Tunggal, abadi, berbeda dengan makhluknya, kuasa. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu untuk memahamkan. Sehingga kalau kita belajar sifat 20 ini, nggak mungkin bisa menuhankan pohon. Nggak mungkin bisa menuhankan Fir'aun. Lalu dia dilahirkan tahun begini. Nggak mungkin bisa menuhankan Namrud. Ini makanya ini luar biasa cara dialognya kaum Asy'ariyah itu memang mengajak dialog orang yang tidak beriman dengan keindahan tentunya, bukan dengan caci maki. Makanya kami seru kembali bicara Asy'ari karena saya yakin seperti orang waktu saya Islam, nggak usah ragu-ragu.
Tapi di sana sudah banyak orang merusak Islam. Menyusupkan bermacam-macam pemikiran. Sehingga Islam perlu dibersihkan kembali. Maka muncul imam besar, Imam Abdul Hasan Asy'ari. Yang Abdul Hasan Asy'ari diikuti murid-muridnya sampai hari ini. Menjadi pengikut Asy'ariyah, faham Asy'ari. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang mulai sifat-sifat Allah yang 20. Bagaimana cara memahaminya. Dan seperti apa nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Harapan kami adalah punya buku ini semuanya. Ini kita tulis dengan bahasa Indonesia. Yang nggak tamatan SD pun bisa membaca. Karena bahasa Indonesia. Saya hindari bahasa-bahasa sulit pun. Istilah Arab pun juga tidak kemasukan, apalagi istilah Inggris atau istilah Belanda. Semua bahasa lokal. Jadi maksudnya kita sederhanakan bahasanya agar bisa dibaca oleh semuanya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.